Kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, apa yang kami sembah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan bahwa pagi hari ini yang boleh bawa kami hadir ke rumah-Mu untuk beribadah. Dan berterima kasih Tuhan kalau sepanjang minggu ini kegiatan-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Pagi hari ini tiba saatnya kami datang untuk menyembah Tuhan. Kami bawa seluruh hidup kami, tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan. Biar kami boleh menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Roh Kudus, kami pimpin ibadah kami pagi hari ini. Kami percaya di saat kami menyembah-Mu dengan segenap hati kami, kuasa-Mu nyata hadir di tempat ini Tuhan. Roh Kudus yang memenuhi setiap hati yang menyembah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mulai ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sekali lagi saya sapa kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apa kabar anak muda? Shalom. Apa kabar? Haleluya. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh melewati sepanjang minggu ini oleh karena kemurahan, oleh karena penyertaan Tuhan yang sempurna. Amin. Tiba saatnya kita pagi hari ini kita berkumpul untuk datang memuji dan menyembah Dia. Amin. Haleluya. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Bersuka kita Bapak Saudara, kita memuji Allah kita. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersama, garisnya sungguh dan basah, berdiri di hadapan anak-anak domba, satu suara keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami berikan pada anak domba pujian, kehormatan, kekuasaan. Kami berkumpul bersama bersama bangsa, garisnya seluruh dan bangsa, berdiri di hadapan Allah. Satu suara Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita katakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan segala pujian, kehormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selama-lamanya. Tiba saatnya kami berjalan. Haleluya. Kami naikkan pada anak domba pujian, kehormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia. Keselamatan bagi Allah, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami
Pagi hari ini kita boleh menikmati kasih Tuhan lebih lagi di tempat ini, Bapak Saudara, yang terus menikmati kasih-Mu, hadirat-Nya yang terus memenuhi kita. Di hari ini Tuhan kami datang, Tuhan Yesus, kami rindu menikmati Engkau lebih lagi dalam tempat ini. Kami tahu hadirat-Mu lebih dari segala yang kami butuhkan. Yesus kekasih jiwaku, bawa daku erat dalam pelukku, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Tuhan Yesus, menikmati kasih-Mu lebih lagi dari tempat ini, Tuhan. Bersama-sama kita di malam ini pujian Tuhan, Saudara. Saat ini kita berhadapan dengan-Mu, ya Tuhan. Saat ini ku berhadapan denganmu, mendengar suara-Mu, mendengar suara-Mu,
Tuhan. Kami percaya saat kami menyembah-Mu Tuhan Yesus, kuasa-Mu nyata di tempat ini, memulihkan, membebaskan, melepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan sedang berkata dalam Roh Kudus ada sukacita dan kebenaran. Sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami mau terus memuji dan menyembah Engkau, Allah kami yang hidup. Kami percaya Roh Kudus tercurah tempat ini. Setiap kita yang percaya berkata amin. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Kita percaya Roh Kudus tercurah tempat ini. Amin. Roh Kudus memulihkan setiap kita. Haleluya. Haleluya. Sukacita Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Semua ada Roh Kudus dalam hidup kita, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan.
semakin hari dan semakin mengenal kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu, Nabi. Kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku, bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu, Nabi. Kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Masih lagi dari awal, pujian sekali doa kita kepada Tuhan Bapak Saudara. Saya undang kita semua bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Amin. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, semua kami terkagum, Tuhan. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Semua mempesona, Tuhan. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku.
ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Ku ada untuk menjadi penyembah Tuhan. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Haleluya. Segala puji dan hormat kami bagi Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Engkaulah Tuhan yang bertahta dalam kerajaan surga dengan segala kemuliaan, dengan segala kebesaran, keagungan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Tuhan satu-satunya Allah yang kekal, dan tidak ada Allah yang lain. Kami buka hati kami, jiwa roh kami, datanglah Tuhan, penuhi kami dengan roh-Mu yang kudus. Roh Kudus Allah yang hidup, baptislah kami dan penuhi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami meminta Roh Kudus itu dicurahkan saat ini bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, roh hikmat, roh pengertian yang dari Tuhan, roh pengenalan, roh takut akan Tuhan, roh keperkasaan, roh Allah yang hidup, yang memimpin kami masuk ke dalam seluruh kebenaran Allah, yang membawa kami masuk ke dalam kerajaan Allah. Tuhan Yesuslah yang berfirman bagi kami, damai sejahtera yang dari Allah. Itulah damai yang memelihara akal dan pikiran kami melebihi apapun. Terpujilah Engkau Tuhan, sebab Engkaulah juru selamat kami yang mengalahkan maut. Segala kuasa iblis hanya di dalam nama Yesus, yang ingin mencuri, yang membuat kami tidak memiliki pengertian, kami tolak di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Baiklah, mari kita buka dulu Alkitab kita dalam kitab Matius pasal yang ke-13. Ini perumpamaan tertua yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Matius pasal yang ke-13 saya akan baca, kita baca ayat yang 10 dan 11. Ya. Matius pasal 10 ayat 11. Mari sama-sama kita baca 1, 2, 3. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk rahasia kerajaan sorga, tapi kepada mereka tidak. Nah saudara, apa perumpamaan yang dimaksud? Kita
kita mundur ke ayat yang pertama, di situ Yesus menceritakan tentang seorang penabur yang keluar untuk menaburkan benih. Ya, benih yang pertama adalah benih yang jatuh di pinggir jalan. Lalu burung datang memakannya sampai habis. Inilah benih yang dimaksud Tuhan, orang yang mendengar firman Allah tapi tidak mengerti, sehingga firman itu dirampas. Saudara, dan benih yang kedua jatuh di tanah yang berbatu-batu. Apabila datang pencobaan, apabila datang ujian karena kebenaran itu, maka orang yang mendengar firman Tuhan ini akan kembali jatuh dalam dosa, murtad lagi. Nah, perumpamaan yang ketiga adalah benih yang jatuh di tengah-tengah semak berduri, di tengah-tengah semak. Lalu semak-semak itu menghimpit firman Tuhan itu, sehingga firman itu akhirnya pun mati dan tidak berbuah. Dan semak-semak yang dimaksud Tuhan adalah kekayaan dan kekhawatiran akan dunia ini menghimpit firman itu sehingga mati dan tidak berbuah. Perumpamaan yang keempat adalah benih yang jatuh di tanah yang baik, di tanah yang bagus, yang subur, yang gembur, sehingga firman tadi dapat tumbuh berbuah sampai 100 kali lipat. Ini perumpamaan tertua. Dan ketika Yesus menyampaikan firman perumpamaan ini, murid-muridnya bertanya, kenapa harus disampaikan dalam bentuk perumpamaan kepada mereka, kepada orang-orang yang mendengar waktu itu adalah orang-orang ahli-ahli Farisi dan ahli-ahli Taurat dan orang-orang umum lainnya. Nah, saudara, Yesus menjawab murid-muridnya, kepadamu diberi karunia untuk bisa mengerti tentang kerajaan Allah. Ya, nah ini tidak bisa kita pahami kalau kerajaan Allah itu kita peroleh hanya secara logika dan pengetahuan. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus datang membawa kerajaan Allah. Dan Yesus adalah rajanya. Ketika Ratu Elizabeth datang ke Indonesia, maka yang datang itu seorang ratu yang punya tanah. Jadi kalau Pangeran Charles, Lady Di, atau menantunya Kate Middleton, semuanya itu dapat gelar. Ya, dapat gelar itu maksudnya dia menjadi penguasa tanah di Cambridge, dia penguasa tanah di Dutch, dan setiap gelar-gelar yang diberikan kepada keturunan dari ratu ini, itu gelar itu menceritakan tanah atau wilayah yang menjadi kekuasaan dan miliknya. Ya, Pangeran Charles dapat gelar itu, dari gelar itu orang tahu tanah mana yang akan dikuasainya. Jadi setiap keturunan Ratu Elizabeth itu dia punya tanah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus datang ke dunia karena dia raja di atas segala raja. Dan dialah yang empunya kerajaan sorga dan segala kekuasaan dan segala kemuliaannya. Jadi satu hal yang harus kita pahami, ketika Yesus turun, walaupun dia dalam bentuk manusia biasa, bahkan yang paling hina, dia datang sebagai pemilik kerajaan sorga. Ya, Yesus tidak perlu pakai pakaian kerajaan sorga, karena yang didatanginya orang berdosa seperti kita. Nah, dia tidak akan disebut Raja Damai,
kalau dia tidak memiliki damai. Orang disebut raja minyak karena dia punya minyak. Orang disebut raja sawit karena dia punya banyak sawit. Tidak mungkin dia punya sawit hanya sekilo. Nah saudara, tidak perlu dibikin gelar, cukup beli minyak goreng. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang tidak akan disebut dengan raja mall kalau dia tidak punya mall. Raja hotel, raja kapal, Onassis dikenal sebagai raja kapal karena dia punya banyak kapal. Nah Yesus disebut raja karena dia punya kerajaan. Amin. Dan Yesus turun ke dunia untuk membawa kerajaan itu. Akulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetapi saudara, saya melihat fenomena di gereja, karena benih kerajaan itu yang diberitakan itu semuanya tidak ada yang jadi. Pertama, dimakan oleh burung karena benih itu jatuh di pinggir jalan. Siapakah orang yang mendengar firman Allah terus dimakan oleh burung? Orang yang tidak mengerti. Saudara yang dikatakan, bukan dia tidak tahu, dia tidak mengerti. Kalau dia tidak ngerti, dirampas orang pun dia biarin. Saudara, nah, seorang kaya, ibu-ibu dulu menyimpan kekayaannya itu di tempat-tempat yang tidak mungkin. Jadi nenek ini, ibu yang kaya ini, menyimpan surat tanahnya di tumpukan koran. Ya, di koran itu diikat, diselipin lah. Nah satu hari si pembantu panggil tukang pemulung, manggil, saya mau jual koran. Banyak sekali koran ditumpuk di belakang. Nah saudara, dia mulai pilah-pilah, dia mulai jual. Ya, nah di dalamnya itu dia lihat, dia nggak tahu kalau itu surat tanah. Dia lihat itu di tumpukan koran. Dia jual sertifikat tanah itu berikut dengan koran-korannya per ini. Nah setelah itu terjual, dia tidak tahu itu barang berharga. Nah si ibu pulang, dan besoknya baru dia tahu mana koran-koran yang di sini. Sudah saya jual, Bu. Sama siapa kamu jual? Ibu itu sudah pucat. Di dalam tumpukan itu ada surat tanah. Oh, saya tidak tahu. Saya tahu, saya pikir itu semua koran, semuanya tidak berharga. Dia jual itu karena dia tidak ngerti. Saudara, nah, kenapa siapa Esau menjual hak kesulungannya? Untuk apalah hak kesulungan ini? Lebih bagus aku punya sepiring kacang merah, aku kenyang, ya, sehingga dia akhirnya menjual hak kesulungannya dan menggantinya dengan sepiring kacang merah. Kebodohan Esau, masih ada yang lagi yang lebih bodoh. Siapa yang menjual Yesus? Dijual berapa oleh Yudas? Dia jual 30 keping perak, seorang raja yang pakai casing, yang pakai tubuh orang paling hina, yang pakai tubuh orang paling miskin. Sama seperti surat tanah ditumpukan koran, dijual sama Yudas. Berapa dijualnya? Tidak mahal. Surat tanah yang mahal tadi dijual sama dengan harga kiloan koran, bodohnya. Tapi Yudas lebih mementingkan 30 keping uang perak daripada seorang raja yang punya kerajaan sorga. Dia jual seorang raja yang mempunyai langit baru, bumi baru. Dia jual seorang raja yang memiliki segala-galanya hanya dengan 30 keping uang perak. Saudara, apakah kekesenangan kita hari ini adalah betul-betul memiliki roh pengertian, sehingga kita tidak mau kehilangan Yesus karena kita mengerti
Dulu orang tak mengerti kulit manggis. Habis makan buang, habis makan buang. Ya, sekarang kulit manggis tak dibuang orang, bisa dijadikan obat. Dulu tak ngerti dibuang, setelah mengerti nggak dibuang. Saudara, dulu kita buang sampah, nah sekarang orang ngumpulin kaleng, ngumpulin plastik. Ya, dicari sampai ke dalam parit-parit, dikumpulin karena dia ngerti ini barang berharga. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah apakah kepada saudara diberikan karunia kerajaan Allah itu sehingga saudara mengerti, ya, dan tidak menjualnya? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah ini yang harus kita pahami hari ini. Nah, apa itu kerajaan Allah? Saudara minta Roh Kudus memberi pengertian, karena kepadamu diberi karunia untuk mengerti. Tuhan kasih karunia. Amin. Tuhan sendiri yang membukakan pikiran kita tentang kerajaan Allah itu. Allah sendiri yang bekerja membukakan supaya kita beroleh kasih karunia untuk mengerti kerajaan Allah. Nah, saudara, makanya Tuhan berani mempromosikan, bahkan Yesus berani memprioritaskan, carilah dahulu kerajaan Allah dan seluruh kebenarannya. Kenapa Yesus berani memprioritaskan itu lebih daripada apapun untuk hidup kita? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, kenapa? Karena sesungguhnya semua harapan hidup saudara ada di situ. Di dunia ini kita tidak mau sedih, sedih datang. Di dunia ini kita tidak mau dikhianati. Toh juga kita dikhianati walaupun saudara berdoa mati-matian. Di dunia ini saudara tidak mau rugi, tetap saudara rugi nggak? Walaupun kita berdoa, Tuhan saya tidak mau sakit, tetap kita akan sakit. Saudara, karena kita masih di dunia. Tuhan saya mau kuat, lama-kelamaan kita akan lemah. Mati-matian saya berdoa, Tuhan saya berdoa supaya gigi saya jangan rontok, akan rontok. Saudara tahu semua yang saudara harapkan itu nanti di kerajaan surga. Amin. Amin. Ya, kita tidak mau meneteskan, Tuhan, aku sudah capek meneteskan air mata, aku sudah lelah. Saudara tahu, itu nanti yang saudara harapkan itu bisa terjadi di surga. Sudah berapa puluh tahun Bill Gates menikah dengan Melinda. Saudara, akhirnya mereka juga bercerai. Saudara yang dikasih, tidak pernah orang menginginkan perceraian. Tidak pernah orang ingin gagal rumah tangga. Tapi itu semua kemungkinan terburuk bisa terjadi di dunia. Itu makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, semua harapan saudara itu hanya terjadi di kerajaan surga. Tidak di sini. Tidak ada air mata nanti itu di surga. Saudara akan air mata. Tidak akan keluar sini, mungkin air mata kita nggak tertampung lagi berapa banyak. Itu semua di surga. Jadi berbahagialah orang yang cepat-cepat pergi ke surga, karena segala keinginannya tercapai di sana. Halo? Ya. Jangan kita bilang orang mati itu musibah. Ya, kalau mati masuk surga, untung. Kita capek, maksudnya. Ya, sudah 28 tahun saya melayani Tuhan. Saya kembali lagi ke PT Anton bawa sepeda motor. Sepanjang jalan saya ingat 28 tahun yang lalu saya harus ke PT Johan. Dari PT Johan saya tembak ke Ciliandra. Nah, waktu saya udah melayani di
di Ramajaya, di Rama-Rama, saya rubah schedule saya. Habis kebaktian langsung ke Ciliandra, habis Ciliandra langsung ke Johan, habis dari Johan ke Rama-Rama, besok baru pulang. Nah sekarang setelah beberapa tahun saya goes lagi ke sepeda motor, bawa istri, dulu sendiri, sekarang bawa Mimi, biar dia tahu sakitnya seperti apa. Ya, itulah putar. Saya pikir saya sudah selesai, itu sudah saya lewati Tuhan. Mau aman, Tuhan bilang mau tenang, nanti di surga. Makanya Tuhan Yesus bilang mati itu tidur. Ya, amin. Iya. Dan Rasul Paulus bilang mati itu apa? Istirahat. Kenapa capek? Kalau aku disuruh memilih, kata Rasul Paulus, kalau aku disuruh memilih, aku akan pilih untuk tinggal bersama Bapa di surga. Tapi kalau aku juga pasti harus hidup di dunia ini, itu artinya aku harus memberi buah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah makanya kita harus memahami kerajaan Allah, kerajaan sorga. Apa itu kerajaan sorga? Saya ajak kita baca dalam kitab Roma pasal yang ke-14. Roma pasal yang ke-14. Ayo kita baca ayat 17. Saya berharap kita semua membaca. Roma 14 ayat 17. 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Amin. Saudara, kalau mau mengenal kerajaan sorga, kerajaan Allah, pinggirkan dulu soal makan minum. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, berbahaya sekali kalau kita masukkan masalah makan minum ini ke dalam iman kita. Berbahaya sekali kalau persoalan makan minum ini kita masukkan menjadi target tujuan hidup, menjadi masuk ke dalam pikiran kita, mencari nafkah. Manusia itu mengenal mencari nafkah, mencari kehidupan setelah berdosa. Sebelum Adam berdosa tidak ada istilah cari nafkah, cari makan. Saudara, bahaya kalau persoalan makan minum ini menjadi bagian pemikiran kita yang terbesar. Saudara bisa bayangkan, kita bisa lebih puas dari binatang. Binatang gara-gara makan bisa dia membunuh. Ya, binatang gara-gara makan bisa dia berkelahi. Siapa yang kuat dia menang. Siapa yang puas dia menang. Siapa yang cepat dia dapat. Siapa yang hebat dia yang menang. Saudara, Tuhan tidak menciptakan kita untuk itu. Amin. Tapi lihat manusia yang sudah kaya, mereka akan makan tambah lagi, mereka akan cari lebih banyak lagi, mereka buas terhadap sesamanya. Bahaya sekali. Makanya soal kerajaan sorga bukan soal makan minum. Amin. Bukan soal makan minum. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, tetapi kenapa ini menjadi persoalan? Iblis berkata kepada Adam. Yang pertamanya, Adam tidak berpikir masalah makan minum karena Tuhan sudah bilang semuanya kau boleh makan. Semua yang kuciptakan ini kau boleh makan, Adam. Tidak perlu Adam pikirkan itu. Dan itu juga tidak perlu menjadi sasaran, tujuan
bahwa dia hidup untuk makan. Tapi datanglah iblis. Iblis mengubah semuanya. Iblis merusak semuanya. Hanya dimulai dari persoalan makan minum. Iblis bertengger di sebuah pohon yang dilarang Tuhan. Cuma buah pohon yang di tengah itu jangan kau makan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan iblis ada di situ supaya ada memakannya. Dan ketika ini dimakannya, semua hidupnya berubah menjadi kebinasaan. Makanya kerajaan sorga bukan soal makan minum. Halo, saudara baca Matius pasal 24 ayat 37. Di situ dikisahkan bahwa pada akhir zaman Tuhan akan membinasakan dunia seperti pada waktu Tuhan membinasakan pada zamanmu. Pada zamanmu Tuhan membinasakan manusia yang ngapain? Makan, minum, kawin, dan mengawin. Saudara, apakah ini menjadi target saudara? Kita tidak akan bisa kenal kerajaan sorga. Kita tidak akan bisa masuk dalam kerajaan sorga kalau ini belum beres. Dan Tuhan membinasakan manusia yang hanya asik memikirkan makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Tuhan hapus pada zamanmu. Itu yang terjadi nanti pada zaman akhir. Nah, lihat sekarang saudara, orang begitu kuat berusaha makan, besok makan siapa lagi. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kerajaan sorga harus bersih dari segala pikiran kita. Ini bukan soal makan minum. Ya, saudara, saya punya satu perumpamaan. Soal makan minum itu, saudara, itu soal kita di dunia. Amin. Makanya kalau orang ke gereja, kau dapat apa ke gereja? Kau dapat untung berapa ke gereja? Kau dapat untung berapa melayani Tuhan? Kau dapat upah berapa melayani Tuhan? Apakah engkau bisa beli ini dan itu melayani Tuhan? Apakah engkau bisa dapat uang yang banyak melayani Tuhan? Tadi pagi saya dengar khotbah Indri Gautama yang biasanya dia menghabiskan puluhan juta setiap bulan dia punya perusahaan, tapi begitu melayani ditinggalkan semuanya. Terus dapat apa? Saudara, baca dulu Filipi pasal 3 ayat 19. Mari kita lihat. Ya, ini agak lama saya sedikit di sini. Filipi pasal 3 ayat 19. Mari sama-sama Bapak Ibu, mari kita baca firman Tuhan ini. Filipi pasal 3 ayat 19, 2, 3. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah stop. Kenapa dibilang Tuhan mereka ialah perut mereka? Masalah makan minum itu masalah perut. Dan ini bisa jadi Tuhan. Kalau saudara masih mementingkan ini, tidak akan bisa masuk kerajaan Allah. Karena saudara sudah punya Tuhan sendiri, perut saudara sendiri. Maaf, kebenaran ini harus saya sampaikan. Saudara, perut menjadi senter yang kita sekolahkan orang anak kita untuk cari nafkah, dapat uang banyak. Kita motivasi, kita sekolahkan tinggi-tinggi hanya untuk dapat uang banyak, terus mati masuk neraka. Itu apa? Saudara, terus kalau anak kita nggak sekolah tinggi, nggak gajinya besar, nggak terangkat nama baik keluarga. Apa kerja anakmu yang karyawan biasa di sebuah pabrik?
Oh kok gitu ya? Terus saudara minder. Saudara, dalam manusia berlomba-lomba, dia lupa sasaran hidup yang sebenarnya bukan sebanyak-banyaknya mau kita makan di dunia. Yang kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi adalah makan minum. Makan minum itu adalah perkara duniawi. Saudara, Pak Pendeta, berarti kita tidak boleh makan. Ya, bukan kita tidak boleh makan, kita harus makan. Saudara, tapi jangan saudara jadikan ini menjadi persoalan kerajaan sorga. Halo, nah saya kasih contoh begini. Saudara, kenapa ajaran komunis begitu laku pada zamannya? Si Karl Marx itu seorang sarjana teologi, dia juga tahu Alkitab. Karena dia tahu kehidupan gereja begitu burjuis, kapitalis. Ya zaman-zaman itu orang memperkaya dirinya. Muncullah tuan tanah, muncullah saudagar, muncullah orang-orang yang mentuhankan perut. Zaman-zaman itu saudara, ya itu komunis kan di awal tahun 1900. Mulainya komunis itu saudara. Itu mulai negara-negara mereka berkembang dengan ekonomi yang kuat zaman itu. Baru ekonomi dunia hancur 1930. Dihajar sama Tuhan. Nah, apa kata Karl Marx melihat gereja-gereja yang orang-orang kaya pakai kalung salib emas, dia muncul dengan ajaran komunisme. Dia datang sama orang-orang miskin. Kamu Kristen? Iya, saya Kristen. Percaya Tuhan? Nah, percaya. Sekarang kau minta roti sama Tuhan, dikasih sama dia enggak? Terus coba kau bilang, Tuhan, saya minta roti, saya lapar. Berdoa, dia berdoa. Selesai berdoa, amin. Dia bilang, mana Tuhan itu? Dikasihnya kamu roti enggak? Enggak. Coba kau bilang sama Karl Marx, sama saya, Karl Marx minta roti. Dan dia bilang, Karl Marx, saya minta roti. Karl Marx langsung keluarkan rotinya satu kantong, dia kasih. Terus dia bilang, mana yang lebih hebat? Tuhanmu atau saya? Nah saudara, ya inilah orang kalau datang sama Tuhan dan mau cari roti, ketika Tuhan tidak kasih, dia bilang, ah gak ada Tuhan. Iya, gak ada Tuhan. Saya minta sama Tuhan gak dikasih, saya minta sama Karl Marx dikasih. Itulah dasar sederhananya sehingga banyak pengikut komunis. Sebenarnya saudara, kalau bicara tentang kerajaan surga, ya tidak perlu minta roti sama Tuhan. Saudara minta aja roti sama Pak Sitono dikasihnya. Amin Pak. Siapa yang disuruh Tuhan mau? Kalau saya pun minta roti, emangnya ada pohon roti, terus hujan ada roti, itu memang tanggung jawab kita kok. Halo, kau minta aja, saudara, itu memang bagian kita. Saudara minta baju, Tuhan kasih baju, emangnya Tuhan jahitkan? Dicarinya si penjahitan, tolong jahitkan dulu baju si batu bara. Kan enggak, saudara, Tuhan akan kasih kita lewat manusia kok. Seharusnya kita ngomong, kau jangan minta sama Tuhan ya. Kalau hanya roti, kue, beras, baju, jangan minta sama Tuhan, aku punya. Kau minta sama saya. Amin.
itu sama saja kau minta dengan Tuhan. Memang itu bagian kita kok. Itu bukan bagian kerajaan. Nah, kalau saudara ngerti kerajaan Allah ya. Tapi kalau pikiran kita seperti maaf binatang hanya untuk makan, tidak mau makanan kita ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan karena kita punya. Saudara bisa minta uang sama saya punya. Saudara minta sepatu sama saya punya sepatu. Tapi kalau saudara minta damai sejahtera dari saya tidak bisa kasih. Karena yang bisa ngasih itu cuma yang punya damai sejahtera. Siapa? Tuhan. Amin. Halo? Nggak ngerti? Tadi kerajaan sorga soal apa? Roma pasal 14 ayat 17 kembali lagi. Halo, coba kita ulang lagi. Ayatnya dibuka cepat. Ya. Roma pasal 14 ayat 17. 2, 3. Nah, tapi kalau saudara minta kebenaran, ya itu mintalah sama Tuhan. Jangan dibalik. Saudara berharap damai dari saya, berantu kita. Saudara berharap damai dari istri kita supaya bahagia, nggak dapat kan? Tiba-tiba minta roti sama Tuhan, minta kekayaan sama Tuhan. Kenapa? Manusia pelit semua. Nggak ada yang kasih Tuhan, terpaksa aku minta sama kamu. Nah kan kita bolak-balik. Saudara mau menggantungkan sukacita saudara dari suami, diajak meluluh hutang sukacitanya. Halo. Nah kalau suami minta duit, Pak, gaji cuma segini ya, bohong semuanya. Belum semuanya aku terima, semuanya. Nah itu tidak apa-apa. Tapi kita berharap pengertian, kita berharap kebenaran, kita berharap sukacita, damai sejahtera itu dari Tuhan. Kalau saudara mengerti kerajaan Allah, amin. Saudara minta dari saya sukacita, gimana saya mau kasih? Saya yang kurang. Pak, pendeta, bagaimana supaya sukacita? Saya hanya bisa minta sama Tuhan. Halo? Nah saudara, kerajaan Allah itu bukan soal makan dan minum. Makan minum itu soal kita. Amin. Nah makanya saya mau menghidupkan diakonia gereja ini. Masa kita bisa sama-sama memuji Tuhan, sukacita, terus ada teman kita yang gak makan, terus dia gak mau bilang, takut kita hakimi, kamu gak berdoa sih. Kalau mau memberi, gak usah orang dihakimi, kita beri. Amin. Makanya nanti kita mau doa 10 malam. Doa 10 malam nanti menjadi satu tonggak momentum kebangunan rohani untuk semua kita. Karena pas libur sekolah, libur kerja, ada beberapa hari lah kita libur karena bersamaan dengan libur hari raya. Mari saudara berdoa. Setelah berdoa mari kita makan bersama, bawa masing-masing. Yang tidak bawa jangan sampai tidak datang. Yang kaya menolong yang miskin. Kalau ada yang miskin bawa, yang makan berani makan, yang kaya berani makan, saya doakan supaya dibalikan. Halo, yang kuat menanggung yang lemah, jangan yang lemah menggendong yang kuat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya jangan orang yang punya uang 10 juta ditraktir sama orang yang punya uang 100.000. Mau saudara? Saya mau. Bagi saya itu hutang. Ya, kita punya uang 30 juta. Orang yang bergaji cuma 2 juta berani traktir kita makan, berani kasih kita rokok, terus masih berani saudara tabung aja rokok nih pemanenon
Lebih enak daripada rokok yang punya sawit di 10 hektar. Saudara bertobat. Halo. Amin. Saudara, apakah Arse tega mendapat makanan dari tukang parkir? Ini Bang Arse, aku tadi dapat makan. Kita makan sama-sama ya. Iya. Dan besok Arse harus ganti 10 kali lipat. Nah, makan minum itu soal kita, saudara. Allah tidak usah saudara repotkan di situ. Nah, saudara hanya boleh minta sama Tuhan itu damai. Tuhan, aku mau damai sejahtera. Minta dari Tuhan. Tuhan kasih. Carilah, kata Tuhan, maka akan menemukan, mendapatkan. Ketuklah maka pintu akan dibuka. Mintalah maka akan. Ini kan bicara tentang kerajaan surga. Ya, ini bukan bicara tentang jodoh. Tuhan kasih kok jodoh. Saudara ada yang punya skala tinggi. Ya, datang yang pendek minta tinggi, datang yang tinggi minta yang gemuk, datang yang hitam minta yang putih, datang yang putih dia minta yang kaya. Ah iya memang putih Tuhan, tapi gak kaya, mau yang kaya. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, saudara bisa bayangkan kalau pikiran kita hanya dicokoki masalah makan minum, ya, tapi kita lupa mengisi hidup kita dengan damai, sejahtera, dan dengan di mana ada kebenaran, di situ pasti tumbuh damai, sejahtera. Yang memelihara hidup kita bukan kekayaan loh saudara. Berani amin. Berapa banyak orang yang kaya sekarang tambah gila? Ada berapa banyak orang yang kaya tambah penyakit? Ada berapa banyak orang yang kaya tambah pikir? Ya. Ada berapa banyak orang yang kaya tambah sombong? Ada berapa banyak orang yang kaya korupsi? Kekayaan tidak memelihara. Saudara, makanya kita perlu yang memelihara hidup kita. Filipi pasal 4 ayat 7. Ya. Filipi pasal 4 ayat 7. Begini firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus. Maintenance-nya hidup kita, hidup saudara terawat, hidup kita tertata rapi, hidup kita terpelihara, bukan karena banyaknya harta kita. Damai sejahtera itulah pemelihara pikiran saudara. Amin. Sehingga yang buruk pun datang, saudara terima sebagai yang baik. Tapi kalau pikiran tidak damai saudara, saya pernah diceritakan teman saya, HP orang kaya ini jatuh pun dia langsung pergi ke dukun. Kenapa HP ku jatuh? Ada apa ini? Saudara bayangkan, HP jatuh aja ke dukun. Ya HP jatuh kau yang salah lah. Untung gak sama saya. Kalau lihat mana HP ini? Oh ini udah rusak, tidak bisa pakai, kau beli lagi. Saudara mimpi langsung cari buku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, banyak orang salah. Jadi kalau mau terpelihara hidup kita, mau terpelihara rumah tangga kita, mau terpelihara semuanya, damai sejahtera. Amin. Di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera, kata Tuhan.
Inilah bobot dari kerajaan Allah. Apakah nilai kerajaan Allah ini masuk ke dalam hidup kita saat ini? Apakah kita hanya pikirin makan minum, makan minum, makan minum? Ayo ke rumahku, apa yang dimakan? Nah, saudara, semua manusia sekarang akhirnya apakah makanan memelihara kita? Akhirnya kembali lagi ke sayur, tempe tahu, lebih aman. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang harus menjadi bobot dan nilai terbesar di dalam pikiran kita. Sukacita, sukacita yang dari Roh Kudus, yang dari buah Roh Kudus. Itu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, gereja, umat Tuhan sekarang, seberapa bobot dari kerajaan surga itu masuk ke dalam hidup kita. Kejarlah apa yang mendatangkan damai sejahtera. Ya, kejar. Kalau ada yang mendatangkan damai, kejar. Kalau ada yang mendatangkan damai, cari. Pasti jumpa. Itulah konteks tadi ayat. Carilah maka akan mendapat, ketuklah maka dibukakan pintunya, dan mintalah maka kau akan diberi. Itu yang dimaksud Tuhan kerajaan Allah. Amin. Ya. Kalau maksud saudara hanya makan minum, gak usah minta sama Tuhan. Ini bukan sombong. Hanya untuk minta saudara 5 kilo beras, saudara minta saja ke paspor. Kami masih punya, ya Maya. Tapi kalau sekarang ya dulu lah, dicicil dulu. Tapi memang sama kami ya, sama manusia yang kita minta. Kenapa kita nggak buka tawaran? Ya. Amin. Nah, seandainya semua orang kaya di gereja ini berani umumkan di gereja, kalau ada yang perlu beras, datang waktu rumah saya. Kalau ada yang perlu baju bekas, datang. Indah itu hidup. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Dan nyanyikan pujian-Nya. Yesus Tuhan, mulialah nama-Nya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah nama-Nya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup.
besar kasih-Nya dahulu, sekarang, sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya dahulu, sekarang, sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Allahku, besar kasih-Nya dahulu, sekarang, sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya dahulu, sekarang, sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, Yesus sanggup. Tuhanlah yang punya kerajaan surga. Kenal Yesus sebagai pemilik kerajaan. Haleluya Yesus. Hidup ini bukan soal makan minum, bukan soal makan minum. Damai sejahtera dari Allah, kebenaran dan sukacita dari Roh Kudus.
Tuhan Yesus, Roh Kuduslah yang berbicara, yang mengajar, yang memimpin kami dalam kebenaran. Carilah dahulu kerajaan Allah dan seluruh kebenarannya, semuanya itu pasti ditambahkan. Engkaulah yang mempunyai kerajaan. Engkau datang sebagai Raja yang punya surga. Kami terima Yesus. Berikan kami, karuniakan kami untuk mengerti kerajaan surga, supaya kami punya kerinduan, punya tujuan, kami punya langkah yang pasti ke sana. Di dunia ini kami susah. Di dunia ini kami lewati lembah air mata. Kami lewati penyakit di dunia ini. Kami lewati pengkhianatan. Kami lewati dikecewakan, ditinggalkan, diabaikan. Kami lewati semua. Memang dunia ini tidak tempat kami. Kami mau di kerajaan surga menikmati semua damai sejahtera Tuhan. Kami mau melewati hidup ini Tuhan bersama Engkau, supaya kami memiliki kerajaan surga. Jadikan kami anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, biarlah hidup kami dipenuhi dengan damai sejahtera. Kami minta hari ini kepada Roh Kudus, damai sejahtera-Mu Allah. Kami minta sukacita-Mu ya Tuhan. Kami minta kebenaran itu yang menjadi pelita dalam hidup kami, sehingga kami bisa menolak semua ketidakbenaran yang ada di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Semoga Tuhan tidak akan